Yang sering terjadi banyak, ada yang kepala desa dikorupsi dan sebagainya. Ada yang kemudian dana desa ini diberikan oleh pemerintah, oleh kementerian, tetapi nyampe ke masyarakat ya tidak sampai begitu, bahkan dipotong gitu. Jadi aneh begitu kan. Anehnya ya ketika masih mau mencalonkan diri menjadi kepala desa, semua ada orang meninggal, datang, dibantu, ada mau nikah, datang, dibantu. Ketika sudah jadi, jangankan orang meninggal, acara hajatan-hajatan aja ya nggak datang. Selamat siang para netizen dan selamat siang para mantan-mantan yang pernah mengisi hati ruang saya. Kalau teringat mantan, maka akan teringat sebuah kenangan. Sama dengan pemilihan kepala desa begitu kan. Kebetulan pemilihan kepala desa tanggal 23 April besok di Kabupaten Pamekasan. Ketika menjadi kepala desa, tentu banyak yang diharapkan ke warga, pencitraan, ke masyarakat, dan kemudian memberikan janji-janji ini. Ketika sudah jadi, ya lupa begitu kan? Lupa ya seperti kacang lupa kulitnya begitu kan? Jadi begini, ketika orang berbondong-bondong untuk menjadi kepala desa, tentu yang diharapkan itu adalah menjadi kepala desa yang mensejahterakan masyarakatnya. Tapi tahu-tahunya begini, ketika sudah jadi, kadang ketemu dengan masyarakatnya itu ketika mau calonkan lagi begitu. Jadi aneh begitu kan. Orang berbondong-bondong menjadi kepala desa. Bahkan ini sama tetangga tidak akur. Terus sama saudara tidak akur begitu kan. Ya gara-gara kepala desa begitu kan. Tetapi semua ini sebenarnya kalau kita melihat pencalonan yang sekarang begitu ramai di media sosial. Disuruh pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan bahkan nomor 5. Jadi masyarakat itu bingung. Bahkan satu keluarga itu mencalonkan diri semua gitu. Aneh begitu kan untuk menjadi kepala desa. Yang saya ingatkan tadi sama dengan mantan saya gitu kan. Ketika saya masih pacaran, terus kemudian menemukan yang lebih baik, yang lebih kaya, yang lebih ganteng, justru saya ditinggalin. Sama dengan kepala desa begitu kan. Ketika sudah jadi, lupa pada masyarakatnya. Ya hanya janji saja begitu kan. Jadi apa yang diharapkan dari seorang kepala desa begitu kan kalau tidak mensejahterakan masyarakat. Dan bahkan kemarin saya lihat di papan beritanya Kementerian Desa sudah memberikan bantuan secara penuh kepada desa. Maka kepala desa itu seharusnya harus mengelola dengan baik, bukan dikorupsi. Jadi banyak begitu kan. Maka saya usulkan kalau saya pribadi sebagai masyarakat, maka saya usulkan sebelum menjadi kepala desa lagi, maka kita harus audit dulu dana desa itu diberikan kepada siapa, apakah benar-benar diberikan kepada rakyat atau kepada pembangunan desa. Ini yang sering terjadi. Ya, saya bukan sebagai masyarakat harus memberikan memberikan sebuah peringatan ya bagi kepala desa yang mau mencalonkan lagi begitu kan. Jadi harus hati-hati betul. Soalnya yang sering terjadi banyak, ada yang kepala desa dikorupsi dan sebagainya. Ada yang kemudian dana desa ini diberikan oleh pemerintah, oleh kementerian, tetapi nyampe ke masyarakat ya tidak sampai begitu, bahkan dipotong gitu. Jadi aneh begitu kan. Anehnya ya ketika masih mau mencalonkan diri menjadi kepala desa, semua ada orang meninggal, datang, dibantu,
ada mau nikah, datang, dibantu. Ketika sudah jadi, jangankan orang meninggal, acara hajatan-hajatan aja ya nggak datang begitu. Jadi ini yang menjadi kendala bagi kepala-kepala desa. Ya memang sebagian ada kepala desa memang fokus kepada memperjuangkan hak masyarakatnya tentunya begitu. Tetapi kebanyakan begitu kan. dan bahkan kemarin itu sudah mendeklarasikan seluruh abdesi itu mendeklarasikan terhadap Jokowi 3 periode gitu. Jadi aneh. Maka dari sinilah yang kemudian saya sebagai kelahiran Pamekasan Madura, maka kita ajak bersama-sama yang mencalonkan diri kepala desa dengan hati yang tentram, hati yang ikhlas, bukan hanya raga yang diberikan, tapi semuanya diberikan kepada masyarakat. Ya kalau hanya pencitraan ya sama aja begitu. dan bahkan ini, ketika sudah jadi kepala desa 2 kali, pasti nanti istrinya begitu. Istrinya, anaknya, ponaannya, dan sebagainya. Ini menjadi salah kaprah bahwa lokal strongman itu, orang kuat di desa itu sebenarnya tidak perlu untuk mencalonkan diri dengan istri, anak, dan sebagainya kan. Itu memang hak demokrasi kita, tidak apa-apa sebenarnya. Tapi yang penting bahwa janji-janji atau kampanye-kampanye kepala desa harus betul-betul dilakukan sesuai dengan janji masyarakat. Sama dulu itu saya pernah ya pernah dengar dari beberapa ceritanya. Ada seorang menjadi kepala desa, dia sudah membagi-bagi uang, setelah jadi ya nggak ketemu lagi begitu kan. Jadi maka dari sinilah yang kemudian di desa itu ada pembangunan desa dan ada desa membangun. Dan kepala desa itu harus ngerti ini. Dan bahkan di era sekarang ini kadang menjadi kepala desa itu ya mohon maaf ya tidak tahu terhadap kebutuhan masyarakat. Maka dari sini kemudian seharusnya kepala desa itu ya benar-benar tahu terhadap situasi dan kondisi politik pada saat ini, apa yang dibutuhkan masyarakat begitu kan. Nah, inilah yang sering terjadi bahwa ketika berbondong-bondong untuk mendukung A, mendukung B, mendukung C dan sebagainya, bahkan yang dikorbankan adalah tetangga begitu kan. Tetangga karena mendukung nomor 1, nomor 2, nomor 3 nggak disapa, nggak berbicara, bahkan bermusuhan. Apa yang diinginkan begitu kan. Dan bahkan ketika sudah jadi kepala desa, karena memang sebelah misalnya di sebelah tidak mendukung, kemudian selama dia sudah jadi kepala desa, maka kita harus lapang dada, maksudnya menerima semuanya. Kita harus rangkul bersama. Karena memang ada kenyataan bahwa setelah menjadi kepala desa ya karena tidak mendukung, ya dia tidak dirangkul begitu kan. Jadi aneh kepala desanya begitu kan. Ada kepala desa yang memang sifatnya pendendam, nggak boleh kan begitu kan. Tahu-taunya saya sebagai kepala desa harus membangun desa ini. Tahu-taunya nyewa preman misalnya. Jadi tidak hanya itu, tidak hanya tetangga begitu kan yang jadi musuh, bahkan saudara, bahkan terjadi pembunuhan. Dan ini yang sering diabaikan oleh para calon-calon kepala desa. Nah, kalau sebaiknya kalau kalah ya terima dengan kalah, kalau menang terima dengan menang begitu kan. Siapapun calonnya kan begitu. Karena sama-sama membangun desa. Ya walaupun ya mau korupsi dan sebagainya nggak tahu saya. Jadi hati-hati begitu kan. Jadi
Kementerian Desa sudah mengupayakan bagaimana masyarakat itu sudah sejahtera dengan bantuan A, bantuan B, bantuan C. Tapi nyatanya kepala desa sendiri tidak membangun, dikorupsi dan sebagainya. Ini yang menjadi kendala bagi kita begitu. Ya, jadi bahkan ada masyarakat yang curhat. Mulai dari mencalonkan diri menjadi kepala desa sampai jadi, itu nggak tahu rupa kepala desanya tuh, rupa wajahnya itu nggak tahu, kadang seperti itu. Dan ini menjadi aneh begitu kan. Seharusnya kalau sudah jadi kepala desa terpilih, maka kita harus ya temui bersama, baik lawan, main kawan dan sebagainya. Bahkan yang paling utama itu adalah masyarakat begitu kan. Ini aneh sekali begitu kan. Tapi jangan sampai kepala desa ini mendukung penundaan pemilu atau Jokowi 3 periode gitu. Ya, iya, maka saya katakan siapapun yang menjadi calon kepala desa kemudian dia menyatakan diri mendukung terhadap 3 periode, itu adalah logika yang salah dan bahkan menjadi dampak kepada masyarakat. Ya sebenarnya tidak harus dipilih hal seperti itu karena memang demokrasi kita adalah demokrasi sesuai dengan konstitusi demokrasi begitu kan. Jadi masyarakat harus paham, harus cerdas begitu. Tapi sama dengan masyarakatnya begitu kan. Ketika dikasih uang, diambil begitu. Dikasih dari si B, diambil begitu. Diambil semua. Akhirnya masyarakat double begitu yang dapat. Jadi semuanya diambil, itu yang menjadi masalah besar. Tidak hanya calon kepala desanya, masyarakatnya pun dia menerima si A, si B, si C. Akhirnya diterima semua. Tapi tidak seberapa begitu kan. Kalau semisal 200, 250 kita harus bermusuhan dengan tetangga, ngapain kita harus ambil begitu kan? Dia uang tidak seberapa. Tidak cukup 1 hari untuk makan anak. Kalau anaknya 3 ya tidak cukup begitu kan. Terus bermusuhannya sampai 1 tahun, 2 tahun. Jadi logikanya itu adalah masyarakat kita harus bangun, harus memberikan edukasi dari sekarang. Yang namanya money politik itu adalah jangan sampai masyarakatnya itu adalah mengambil dari itu. Jadi harus memikirkan juga masyarakatnya begitu kan. Maka saya sangat mengapresiasi ketika ada sebuah masyarakat yang menolak terhadap money politik, menolak dari pemberian uang dari sebuah calon kepala desa, itu sangat bagus sebenarnya. Tapi ini sulit. Ya sulitnya ya uang itu sudah ada di depan mata begitu kan. Warna merah, warna biru. Dan inilah yang kemudian, mubazir kalau tidak diambil, kan begitu. Jadi inilah yang kemudian peran penting kepala desa itu harus merangkul bersama begitu kan. Dan kita harus membangun bersama-sama kepala desa itu. Nah, inilah yang menjadi penyebab masyarakat itu bertengkar gara-gara ini. Dan bahkan terjadi ada pembunuhan, ada pembacokan dan sebagainya. Ini harus hati-hati betul. Seberapa kuat diri kita untuk menghadapi lawan, jangan sampai melakukan kekerasan. Ya kadang ada orang misal dia berani belatir misalnya kuat, dia mentang-mentang. Jangan seperti itu. Kita harus membangun pikiran kita, edukasi kita harus bangun bersama begitu kan. Jadi nyawa kita itu 1, bukan 2. Sama-sama punya 1. Orang punya keberanian juga, tidak tahu nasib kita, begitu kan? Sama dengan begal kemarin kan. Dia dibegal, lawan 4, akhirnya yang meninggal itu adalah begalnya. Padahal dia tidak, senjatanya ya senjata kecil begitu kan. Jadi tidak perlulah kita harus bertengkar dengan mendukung ini, mendukung A, mendukung B dan C dan sebagainya. Ini adalah persoalan bagaimana cara menghadapi demokrasi secara jernih begitu. Nah, inilah yang kemudian sifat-sifat pendendam walaupun kalah dukungannya misalnya
ya kita harus terima dengan dada. Dan kepala desa harus mengayomi siapapun yang menang, harus mengayomi kepada masyarakat, siapapun yang mendukung, siapapun yang tidak mendukung, kita harus rangkul bersama. Ini adalah demokrasi secara jernih. Saya dari Podcast Rakyat, tonton terus channel ini, karena ada berita-berita viral setiap harinya. Salam demokrasi.